Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah pembelajaran dokumen pribadi dan dokumen keluarga. Contoh dokumen pribadi atau dokumen keluarga diantaranya adalah akte kelahiran, kartu keluarga, KTP, rapor, ijazah, baik ijazah TK, SD, SMP, SMA, atau ijazah perguruan tinggi. Dokumen berikutnya misalnya paspor, dan salah satu dokumen yang penting adalah dokumen akta jual beli dan sertifikat tanah atau rumah. Ini adalah dokumen, dan mungkin keluarga atau anak-anak harus memperhatikan dokumen ini, menyimpannya di tempat yang rapi, yang mudah untuk diambil kembali, menyusunnya. Jangan sampai dokumen ini hilang atau misalnya rusak. Akte kelahiran adalah tanda bahwa seseorang lahir dari sebuah keluarga tertentu, dari orang tua yang jelas, dari ayah dan ibu yang jelas, dan bukan hasil dari perzinahan, tetapi dari orang tua yang menikah secara sah, secara agama maupun negara. Ini adalah dokumen yang harus dimiliki oleh pribadi. Misalnya anak-anak juga harus mengetahui akte-akte kelahirannya. Kemudian kartu keluarga. Anak-anak pun harus memahami ketika mereka sudah menjadi anak-anak, sudah cukup memahami, mereka juga paham bahwa mereka juga tercantum di dalam kartu keluarga. Bahkan sejak mereka lahir, sejak mereka masih bayi pun, mereka harus sudah dicantumkan dalam kartu keluarga. Kemudian dokumen berikutnya adalah KTP. KTP ini akan dimiliki oleh seorang ketika orang itu sudah berumur 17 tahun. Ketika dia mempunyai KTP, dia juga akan mempunyai hak pilih, misalnya memilih bupati, gubernur, dewan perwakilan rakyat atau wakil rakyat, baik di tingkat daerah, provinsi maupun tingkat pusat di Jakarta, atau memilih presiden. Jadi KTP ini tidak dimiliki oleh anak-anak, tetapi nanti setelah mereka dewasa, mereka harus mempunyai KTP. Kemudian selain KTP juga mungkin ada dokumen lain, misalnya SIM. SIM juga ini merupakan dokumen keluarga, dokumen pribadi, dan mungkin keluarga harus mengetahui bahwa orang yang mengendari kendaraan bermotor harus memiliki SIM sebagai tanda bahwa mereka mampu, layak, atau pantas untuk mengemudikan sebuah kendaraan, baik itu motor ataupun mobil. Kemudian rapor juga ini adalah dokumen keluarga atau ijazah. Rapor ini nanti akan diganti dengan ijazah, baik ijazah TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kemudian paspor. Paspor adalah dokumen untuk keluar negeri. Pada era globalisasi sekarang, orang bisa melihat-lihat dunia lain di internet.
Bahkan orang bisa mengunjungi negara-negara lain untuk melihat keadaan mereka secara langsung. Misalnya menyantap kuliner mereka, atau melihat keindahan-keindahan alam, atau melihat budaya yang ada di negeri-negeri lain. Misalnya kita mengetahui bahwa negara-negara Amerika Latin, apakah negara-negara itu cukup berbahaya untuk dikunjungi, apakah ada kartel narkobanya, atau apakah ada gangsternya, atau apakah negara-negara itu termasuk negara miskin. Itu ada informasinya di internet, baik informasi resmi maupun informasi dari orang-orang yang pribadi-pribadi, yang kadang-kadang mungkin ada informasi yang terpercaya dan ada yang tidak atau kurang terpercaya. Jadi paspor ini memungkinkan seorang untuk pergi ke luar negeri, misalnya berhaji atau mengunjungi negara-negara di Asia atau di Eropa atau di Afrika, melihat budaya mereka. Selain pada saat sekarang orang bisa melihatnya di saluran YouTube, misalnya di kanal YouTube. Kemudian dokumen lainnya adalah akta jual beli dan sertifikat tanah. Ini juga dokumen yang penting, dan kadang-kadang ada masalah-masalah misalnya dalam dokumen-dokumen ini. Paspor mungkin tidak digunakan dalam keseharian, hanya digunakan untuk luar negeri saja. Tapi paspor ini ibaratnya seperti KTP di dunia internasional. Ada contoh kesalahan-kesalahan dalam dokumen, misalnya salah menuliskan nama. Seharusnya siapapun menuliskan namanya secara lengkap. Pada umumnya seseorang mempunyai 3 nama seperti ini: Prana, Dwija, Iswara. Di dalam dokumen resmi, nama ini harus lengkap ditulis semuanya. Tidak boleh disingkat seperti ini. Misalnya salah satunya disingkat, atau 2 yang disingkat, atau hanya nama depannya saja, atau hanya nama belakangnya saja. Ini adalah kesalahan-kesalahan dalam dokumen, dan terutama dalam akta jual beli atau sertifikat tanah. Ini akan menjadi bermasalah jika nama-nama dalam dokumen-dokumen itu berbeda. Jadi dalam dokumen resmi semuanya harus sama. Misalnya dalam ijazah harus seperti ini, dalam KTP harus seperti ini, dalam akta kelahiran harus seperti ini, dalam kartu keluarga harus seperti ini, dalam paspor juga harus seperti ini. Jadi harus sama, dan guru-guru harus mengajarkan siswa-siswanya menulis lengkap untuk dokumen resmi. Walaupun misalnya untuk tes, bisa saja ketika mereka belum bisa menuliskan namanya dengan lengkap, mereka bisa menuliskan nama yang singkat. Tetapi sedapat mungkin mereka menuliskan namanya dengan lengkap. Bahkan untuk tes harian, dibiasakan untuk menulis namanya secara lengkap. Untuk gelar akademik kadang-kadang dimasukkan atau tidak. Misalnya sarjana pendidikan, atau sarjana hukum, atau sarjana psikologi, atau gelar keagamaan, haji misalnya. Jika salah satu atau beberapa dokumen itu terdapat perbedaan nama, maka seharusnya diperbaiki, dan harus ada pengurusan kesalahan dokumen, yaitu kelurahan. Misalnya ada surat keterangan nama dari kelurahan, misalnya untuk memperbaiki dokumen-dokumen itu agar akhirnya satu nama. Ini menjadi problem kalau misalnya di akte kelahiran namanya berbeda dengan di dokumen yang lain. Harusnya semua dokumennya sama. Apalagi untuk memperbaiki akta jual beli atau sertifikat tanah atau rumah, ini akan bermasalah. Apalagi kalau pemiliknya sudah meninggal dunia, maka pengurusannya ini bisa memakan waktu, tenaga, dan bahkan pengorbanan yang biaya dan sebagainya. Untuk memperbaikinya tentu saja kelurahan, saksi-saksi, dan ke kantor ATR BPN untuk sertifikat tanah
KTR itu adalah Agraria dan Tata Ruang, Kantor Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Ini ada di setiap kota mewakili pemerintah pusat di Jakarta. Kadang-kadang pengurusan itu juga memerlukan biaya. Tetapi pada masa sekarang pengurusan itu juga mencegah seorang dari perilaku korup, yaitu dengan mentransfer langsung ke rekening negara, sehingga tidak lagi terjadi transfer di antara oknum-oknum pemberi dan penerima langsung ke negara. Dan negara juga akan memberikan insentif bagi para pengelola, bagi para pelayan yang memberikan pelayanan bagi keabsahan dokumen ini. Ada kewajiban orang tua, misalnya menjaga dokumen keluarga, menyimpannya di tempat yang rapi, dan tidak sampai dokumen ini rusak. Meyakinkan bahwa dokumen ini satu nama, misalnya milik anggota keluarga A, maka namanya harus sama. Lalu memperbaiki bila ada kesalahan. Juga mendidik anak tentang pentingnya dokumen, menjaganya satu nama, dan memperbaiki bila ada kesalahan. Kewajiban anak terpelajar juga adalah menjaga dokumen keluarga, mungkin memilikinya, meneliti dokumen, karena mungkin dokumen juga menjadi suatu warisan yang berharga, menyarankan perbaikan kesalahan, dan meneliti fungsi dokumen itu. Misalnya dokumen itu jelas mempunyai nilai materi yang cukup besar, katakanlah dokumen tentang rumah atau tanah. Ini adalah contoh tugas bagi siswa, misalnya membuat album foto dokumen keluarga atau dokumen pribadi. Misalnya penilaiannya nanti seperti ini. Skor totalnya 10, terdiri atas kelengkapan dokumen, skornya 5, catatan kesamaan nama, skornya 1, dan kerapian, skornya 4. Misalnya seperti itu. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.